Fikri Ganandar. Halo, nama saya Jian Febiandani. Pendidikan pada zaman purba, kalau kita lihat sungguh sederhana dan unik, dan kalau menurut saya adalah tujuan dari pendidikan itu sendiri. Pada zaman purba didominasi oleh peranan seorang ayah pada anak lelakinya dengan menurunkan kepandaian dan pengetahuan pada anak laki-lakinya. Adapun pengetahuan yang diturunkan biasanya pengetahuan praktis seperti berburu, menangkap ikan, dan memanjat pohon. Sedangkan ibu punya tugas mendidik anak perempuannya, memasak, dan memelihara anak-anaknya. Jadi konsep pendidikan zaman purba adalah konsep pendidikan keluarga. Pendidikan pada zaman kerajaan. Proses pendidikan sudah ada sejak masuknya berbagai agama seperti Hindu, Buddha, dan Islam, namun masih berorientasi pada proses penyebaran agamanya masing-masing. Pada masa peradaban Buddha, proses pendidikan muncul ketika para musafir Cina singgah ke Indonesia, lebih tepatnya di Jawa, untuk belajar gramatikal bahasa Sangsekerta dan penerjemahan kitab Buddha oleh guru-guru besar yang ada di Indonesia. Masa peradaban Hindu dikenal sistem kasta di mana kaum Brahmana, yaitu kaum ulama yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sastra, bahasa, ilmu kemasyarakatan, ilmu eksakata atau perbintangan, ilmu pasti, dan ilmu perhitungan, seni bangunan, seni rupa, dan ilmu pengetahuan lainnya. Kerajaan-kerajaan Hindu pun akhirnya mencetak empu-empu yang menghasilkan karya-karya yang bermutu tinggi, salah satunya yang dikenal yaitu Sutasoma, karya Empu Tantular. Jadi, pada masa peradaban Islam, awalnya pendidikan dilakukan oleh para Gujarat di kerajaan pesisir. Karena kerajaan pesisir mengalami banyak interaksi dengan bangsa asing dibanding dengan kerajaan pusat yang berada di pedalaman. Sistem pendidikan dan pengajarannya ada 3, yaitu pendidikan di langgar, pesantren, dan madrasah yang memiliki ciri tertentu. Itu ada 2 tipe guru. Yang pertama, guru keraton atau kaum bangsawan yang dipanggil ke keraton untuk mendidik anak raja dan satria lainnya. Yang kedua, guru petapa ini disebut sebagai wali songo. Nenek moyang Indonesia sebenarnya telah menyiapkan warisan sumber-sumber sejarah Nusantara kepada keturunannya. Sayangnya, selain rusak oleh zaman, banyak di antara sumber-sumber sejarah ini jatuh ke tangan penjajah. Pendidikan pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan ini, pendidikan sempat berubah-ubah dalam metode pembelajarannya ataupun bahasa, sehingga kepentingan penjajah menjadi landasan pendidikan Indonesia. Indonesia memiliki masa pendidikan yang berbeda. Pada masa diantaranya pertama Portugis, kedua Belanda pada saat VOC, dan yang ketiga Jepang. Yang pertama ada pada masa Portugis. Portugis ini bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia pada awal abad ke-16. Kemudian disusul oleh Spanyol yang bertujuan untuk mencari atau berdagang rempah-rempah yang banyak dihasilkan oleh Maluku. Perdagangan mereka semakin maju dan semakin banyak bangsa Portugis, Spanyol yang datang ke Maluku. Pada awal abad ke-16 ini, saat bangsa Portugis disusul oleh Spanyol ke Indonesia untuk berdagang, mereka bertujuan menyebarkan agama Katolik ke Maluku yang dianggap sebagai peletak dasar agama Katolik di Indonesia. Dalam penyebarannya, menurut Franciscus Xaverius, hal ini sangat diperlukan untuk mendirikan sekolah atau seminar pada tahun 1536. Berdiri sebuah seminar di Ternate yang menjadi sekolah agama anak orang terkemuka dengan mempelajari pelajaran agama, membaca, menulis, dan berhitung juga menggunakan bahasa Latin. Kemudian, kedatangan bangsa Belanda membawa agama Kristen menghalau Portugis sampai ke Timur Timur. Kemudian, Belanda mengambil alih segala harta benda termasuk gereja Katolik beserta lembaga pendidikan. Sehingga pada akhir abad ke-16, runtuhnya kekuasaan Portugis di Indonesia yang menandakan hilangnya juga misi Katolik di Maluku. Kehilangan misi itu menjadi salah satu akibat jatuhnya kekuasaan, sehingga pendidikan terpaksa harus dihentikan. Pada zaman penjajahan Belanda, memasuki abad ke-19, Belanda mendirikan 20 sekolah untuk penduduk Indonesia di setiap ibu kota keresidenan. Karena pada masa diberlakukannya tanam paksa tahun itu, Van den Bosch membutuhkan banyak tenaga ahli. Namun saat itu, pelajar hanya boleh berasal dari kalangan bangsawan. Ketika era tanam paksa berakhir dan memasuki masa politik etis, beberapa sekolah Belanda mulai menerima pelajar dari berbagai kalangan, yang kemudian berkembang menjadi bernama Sekolah Rakyat. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa Belanda diterapkan dengan cara pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, bahasa daerah, dan sekolah peralihan. Pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum dan kejuruan maupun pendidikan tinggi. Pada akhir era abad ke-19 dan awal abad ke-20, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal yang lebih terstruktur pada rakyat Indonesia, yaitu ILS,
Europese Lagery School, sekolah dasar bagi orang Eropa. HIS, Hollands Inlet School, sekolah dasar bagi orang pribumi. MULO, Mir Utibre Lager Onderwijs, sekolah menengah. HMS, Algemene Middelbare School, sekolah atas. Pada zaman penjajahan Jepang, ketika Belanda menyerah pada Jepang di Kalijati, Subang, sistem pendidikan Indonesia pun diambil oleh Jepang. Bedanya, Jepang membuka sekolah ini untuk seluruh kalangan masyarakat, bukan hanya bangsawan. Jepang menyediakan sekolah rakyat Kokumingoku sebagai pendidikan dasar, sekolah menengah sebagai pendidikan menengah, dan sekolah kejuruan bagi guru. Jika pada masa penjajahan Belanda, bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Belanda, maka saat masa pendudukan Jepang berubah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, diikuti bahasa Jepang sebagai bahasa kedua. Selain itu, Jepang juga banyak menanamkan ideologi mental kebangsaan dengan memberlakukan tradisi seperti menyanyi lagu kebangsaan Jepang, senam bersama menggunakan lagu Jepang, taiso, mengibarkan bendera, dan penghormatan terhadap kaisar. Pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya berlaku di era Hindia Belanda dihapuskan. Di masa pendudukan Jepang, pendidikan tingkat dasar hanya ada satu, yakni sekolah dasar selama 6 tahun. Jepang menyeragamkan sekolah-sekolah dasar di Indonesia agar mudah diawasi. Sistem pendidikan pada masa penjajahan Jepang yaitu 1. Pendidikan dasar Gokumingoku, 2. Pendidikan lanjutan Shoto Chugoku, 3. Pendidikan menengah Tsugoku, 4. Pendidikan kejuruan Kyogokaku. Pada masa kemerdekaan, pada masa ini sebagian besar orang yang menempuh pendidikan ini adalah kaum bangsawan. Dalam perkembangan ini angka buta huruf di Indonesia sangat tinggi. Setelah itu, langkah awal yang diambil oleh Kabinet pertama Republik Indonesia adalah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Bergantinya Kabinet Sejahir II mulai bekerja dan membentuk panitia yang mempunyai tujuan meneliti dan merumuskan masalah-masalah pengajaran. Setelah itu, panitia-panitia tersebut membentuk sistem pendidikan yang terjadi atas 4 tingkatan, yaitu sekolah rakyat atau sekolah dasar, sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP), sekolah lanjut tingkat atas (SLTA), dan beberapa sekolah tinggi.